Saya hampir awal tahun lalu saya bicara tentang mental health dan juga superstitions. Satu tahun yang lalu. Terus bulan lalu saya bicara tentang NPD, bagian dari personality disorders. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan mental yang berhubungan dengan spiritualitas. Orang sering bertanya, apakah spirituality itu punya dampak yang positif untuk kesehatan mental kita? Bahkan saat kita mengalami sedikit goncangan dengan kesehatan mental kita, bisakah kita mengandalkan kekuatan spiritualitas hidup kita? Banyak penelitian sudah dilakukan, banyak jurnal. Ya, hidup saya penuh dengan jurnals ya. Saya baca banyak jurnals. Dan tentu saja jurnal tentang psikiatri dan spirituality. Artinya berhubungan dengan kesehatan mental. Apakah ada dampak yang positif? Jawabannya ada. Terus untuk hal praktis bagi kita pada pagi hari ini, apa saja sih dampak dari spiritualitas itu untuk kita semuanya? Kalau memang benar spiritualitas menjadi salah satu sumber atau resources yang bisa kita andalkan, artinya kita harus berani melihat perjalanan iman kita. Apakah perjalanan iman kita sampai saat ini benar sesuatu yang bisa kita andalkan saat kita bergulat, tidak saja masalah mental health, tapi dalam pergulatan hidup yang normal saja, apakah masih bisa? Ada orang kan kita mudah sekali untuk menyerah, tahun pengharapan, karena memang dalam statistik banyak anak-anak Tuhan yang mudah menyerah dalam pergulatan hidup mereka, dalam situasi apa saja. Apalagi zaman sekarang masalah kesehatan mental menjadi masalah utama. Saya tidak tahu saya pernah bilang atau tidak. Di Korea Selatan, child depression sudah 70% naik dalam 4 tahun terakhir. Child depression di bawah 14 tahun, 70% naik 4 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 akhir. Jadi sangat alarming. Di Singapura juga depresi, anxiety naik 40%. Sejak pandemik. Indonesia statistik mengatakan 26% sejak pandemik masalah kesehatan mental naik. Ada yang kena mental health di sini? Tidak harusnya ada. Enggak ya. Berarti harusnya hebat semuanya ini. Harusnya enggak ya. Anak Tuhan enggak mau. Amerika tinggi sekali. Sama Amerika sebelum pandemik sudah tinggi. Apalagi ditambah dengan pandemik, tinggi sekali Amerika. Ya, jadi sekarang makanya saya pernah cerita pusat kebugaran, pusat wellness bertumbuh di mana-mana. Karena laku sekali. Kita orang yang mengalami stres, kesulitan, tantangan dalam hidup, mereka ingin mencari jalan, melepaskan release stresses apa saja, pergi ke pusat kebugaran. Siapa di sini pergi ke tempat kebugaran? Yoga ya. Anda pergi, gym, yoga, reiki, Enggak. apa? Paddle, ya paddle olahraga, pilates, yoga ya saya sudah sebut. Meditasi yang disebut apa? Transcendental meditation. Pernah dengar? Transcendental meditation. Kalau dalam gereja Katolik itu kita sebut sadhana. Pernah dengar sadhana? Sadhana dimulai oleh seorang imam Yesus dari India bernama Antonio de Mello. Dia mengajarkan sadhana dari tahun 80-an. Waktu saya di seminari kami diajarkan sadhana. Itu salah satunya. Hari ini saya akan bicara tentang spiritualitas, dampaknya dengan kesehatan mental kita. Saya membuat catatan lagi seperti bulan lalu supaya bisa dibaca lagi sampai di rumah. Silakan dibagikan.
Cukup nggak? Kurang deh. Kurang. Satu. Orang satu aja. Jadi satu aja nih sama. Cukup ya? Itu ada datang. Nanti ya, ada yang datang lagi ya. Baik, kita akan memulai. Saya sudah bicara tentang mental health, pernah menyebut ini. Jadi saya harap sudah bisa mengerti. Tapi kita baca lagi saja supaya kita dapat pandangan sepenuhnya. Apa itu mental health? Mental health itu merujuk kepada emosional, psikologis dan juga kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan kita merasa ada semacam wellness, ada kesejahteraan secara sosial, secara emosional, secara psikologis. Itu mental health. Jadi kalau secara emosional, secara psikologis, kok saya tidak merasa nyaman dengan hidup saya? Kok saya mengalami kecemasan yang tinggi? Kok saya mengalami depressive episodes dalam hidup saya? Kalau pagi hari saya kok tidak bisa bergerak, tidak, artinya malas untuk ini, malas untuk itu. Itu sudah yang disebut indicators, tanda-tanda ya, sudah ada. Tapi kalau pagi bangun langsung semangat dan kita mulai bergerak, ini perencana hari ini kita lakukan semua, artinya secara mental health kita positif, baik adanya. Oke? Kesehatan mental mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita bersikap atau bertindak, ya. How we think, how we feel, and how we behave. Oke, semuanya ada satu. Kita menjadi satu. Pikiran kita mempengaruhi perasaan kita. Benar tidak? Hanya dengan berpikir tentang sesuatu. Kalau pikiran kita tentang sesuatu itu positif, perasaan juga positif. Tiba-tiba kita berpikir tentang kejadian secara negatif, menjadi benci, tidak suka, perasaan kita muncul benci, tidak suka juga. Dampaknya dekat sekali, ya. Mereka the transmitters, the intertransmitternya cepat sekali bergerak. Kalau di dalam sejarah dunia evolusi, orang bertanya, mana yang datang lebih dulu? Emotions or thoughts? Dalam sejarah dunia, dalam sejarah evolusi, sejarah kita ini kan di human evolution itu kan panjang sekali, jutaan tahun. Kita mulai dengan yang disebut Homo habilis. Mereka yang mulai bergerak, mulai bisa menanam, simple, tinggal di gua-gua, mulai menggambar. Homo habilis, tubuhnya masih membungkuk seperti kera. Itu mereka semuanya bergerak berdasarkan apa? Insting mereka yang menggerakkan mereka untuk ini, untuk survival. Pikiran belum, not yet. Itu baru datang kemudian setelah jutaan tahun. Jadi insting yang pertama, insting ini berhubungan dekat sekali dengan human emotions, yang menggerakkan emosi mereka, insting mereka. Perasaan mereka menggerakkan, saya harus ini, saya harus itu. Menghindari ketakutan, saya harus ini. Setelah itu evolusi bertambah terus, muncullah yang disebut Homo erectus. Manusia semakin berjalan tegak seperti kita sekarang. Dan mereka lebih pandai. Dari situ muncullah yang disebut Homo sapiens. Sapiens mengarah kepada
otak manusia yang bijaksana, berdasarkan pikiran yang bijaksana. Jadi pikiran datang jauh kemudian. Jadi itulah human evolution. Tetapi emosi dan pikiran memang sulit dilepaskan. Mereka saling mempengaruhi. Ketika kita sangat emosional, jangan mengambil keputusan. Karena kita tidak melihat situasi dengan jernih. Sehingga keputusan kita kalau saat kita sedang emosi, sedang marah tentang sesuatu, kita ambil keputusan, biasanya keputusannya tidak bijaksana dan salah. Tunggu, kita tenangkan dulu, kita pikir lagi secara jernih, baru kita ambil keputusan. Itu ya salah satunya. Masih ingat René Descartes, filsuf dari Prancis? Dia berbilang, halo, selamat datang. lagi tadi kan. Oh ya, dia bicara cogito. Siapa yang pernah belajar filsafat kuliah? Kalau kuliah, cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jadi seolah-olah my existence tergantung dari saya berpikir. Kalau saya tidak berpikir, saya tidak ada. Itu mengandalkan kekuatan pikiran manusia. Tapi pikiran juga dipengaruhi oleh emotions kita juga. Baik, tidak apa-apa. Jadi mental health itu mempengaruhi cara kita berpikir, berperasaan, dan bersikap atau bertindak. Ini juga mempengaruhi kemampuan kita untuk handle stresses. Hari-hari stresses selalu ada, kecil dan besar selalu datang dan pergi. Kita bisa handle stresses tidak? Daily stresses, kalau bisa, good. Artinya kita good. Bagaimana kita berrelasi dengan orang-orang? Itu salah satu. Bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup? Itu juga dipengaruhi oleh kesehatan mental kita. Orang yang kesehatan mentalnya tidak baik, biasanya untuk mengambil keputusan juga tidak baik. Ya, apalagi very severe mental health issues, sulit sekali mengambil keputusan. Mereka tidak bisa. Kita yang harus mengambil keputusan untuk mereka. Orang tua yang harus mengambil keputusan untuk anaknya yang ada dampak mental health itu. Jadi, overall, mental health adalah kesejahteraan diri kita, kemampuan kita cope dengan tantangan-tantangan kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan hidup kita yang datang dan pergi? Kalau masih mampu, good. Okay? Bagaimana kita mampu merealisasikan potensial hidup kita? Kita memiliki potensial sebanyak sekali dalam hidup ya. Pernah baca bukunya Anthony Robbins? Anthony Robbins seorang coach yang terkenal dari Amerika Serikat. Dia coachnya Bill Clinton. Di Indonesia dulu ada Mario Teguh, sudah menghilang karena dia kasus dia tidak mengakui anaknya dari istri pertama. Ada Tung Desem Waringin, ada siapa Mary Riana. Oke, itu adalah motivators atau coaches di Amerika. Salah satunya adalah Anthony Robbins. Dia pernah menulis salah satu buku yang terkenal adalah Awaken the Giant Within. Membangunkan raksasa di dalam diri kita yang masih tertidur. Itulah potensial kita. Banyak dari kita memiliki banyak potensial, tapi masih terpendam di dalam diri kita, masih terkubur di dalam diri kita. Bahkan kita tidak ada waktu atau tidak berani membongkar itu. Orang-orang yang berani membangunkan raksasa dalam dirinya yang masih tidur, dia akan kaget. Kok saya punya potensial ini ya? Kok saya punya potensial ini? Saya tidak pernah tahu. Makanya di dalam proses discernment dalam kehidupan kita, mencari potensial yang masih terpendam sesuatu yang luar biasa. Anak-anak muda perlu diajarkan ini. Mencari potensial yang masih tertidur dalam.
kita masih mau cari potensi nggak ya dengan umur segini? Sulit. Too late? Sudah too late. Ada bilang, oh saya tidak pernah tahu saya tahu melukis. Ternyata ada, jiwa melukis ada. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa saya bisa ini, saya bisa itu. Oh, saya pikir saya hanya biasa-biasa saja. Itulah awaken the giants within. Ya, jadi kita realize your potentials, contribute to the communities. Saat kita masih mampu berkontribusi kepada komunitas, kita bisa melihat standar kesehatan mental hidup kita masih baik sekali. Mental health disorder. Sementara ada kesehatan mental, di balik itu ada yang disebut mental health disorders. Kelainan-kelainan di dalam kesehatan mental. Apa saja? Banyak sekali. Salah satunya depresi. Depresi tingkatnya ada yang normal, mild, moderate, severe, extremely severe. Kalau sudah severe dan extremely severe, perlu obat. Ya, tidak bisa tidak. Dia sudah tidak bisa berfungsi secara normal dalam kehidupan hari demi hari. Oke, anxiety disorders itu juga tingkatannya sama seperti depression. Normal, mild, moderate, severe, and extremely severe. Itu gampang sekali untuk mengukur tingkat depresi, tingkat anxiety, untuk mengukur easy. I can do it. Okay. Mereka yang datang sama saya, pasti salah satu tes yang saya berikan adalah DAS-21, Depression Anxiety Stress Scale, untuk mengukur tingkat depresi, tingkat anxiety, dan tingkat stresnya seperti apa. Karena itu ada dampaknya dalam kesehatan mental orang tersebut. Okay. Panic disorder, itu salah satu kelainan dari kesehatan mental. Okay. Psychotic, bagian dari psychosis. Okay. Mood, eating disorder, ada binge, ada bulimia, ada anorexia. Masih ingat Karen Carpenters? Grup Carpenters? Karen Carpenters died usia muda, suara yang indah sekali. Saya senang sekali lagu-lagu Yesterday, Once More, and then Sing, Top of the World. Masih ingat semuanya? Ya. Atau Anda dengar lagu dangdut? Gak ada kemudahan. Kita tidak jauh berbeda loh. Ya itu, tapi dia anoreksia. Sampai tidak mau makan, tubuhnya begitu kerempeng. Akhirnya dia meninggal juga. Suaranya indah sekali itu Karen Carpenters. Okay. Jadi itu masalah eating disorders banyak. Oke, ada orang yang takut untuk makan ini, makan itu. Ya tadi kita bilang, Romo mau ini enggak? Saya tidak, saya mau jaga body. Padahal saya tidak ya, ngemil dulu. Saya bilang saya tidak biasa ngemil. Ya memang tidak. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, saya sudah bicara bulan yang lalu. Ada OCD, ada OCPD, berbeda sekali. OCD short term, setelah beberapa tahun bisa menghilang. Tapi yang OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder, itu a lifetime. Jadi kalau orang-orang sampai umur begitu panjang kok masih itu, berarti dia bukan OCPD. Ya, mereka fixated pada hal-hal yang sama terus, hal-hal yang sifatnya unimportant, trivial. Itu OCPD, Obsessive Personality Disorder. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ini banyak. Saya sedang menangani satu anak remaja. Saya sebenarnya tidak pandai untuk anak-anak, umur 13 tahun. Trauma besar, sexual abuse di sekolah. Jadi saya sedang tangani. Kalau sedang muncul flashback, okay? Wow, dia mulai bergetar. Anak ini udah mulai pengen memukul orang yang melakukan itu sama dia. Maksud dia akan pukul kakak begitu. Pukul dia, kalau di rumah akan pukul tembok, pukul pintu, semuanya. Kasihan sekali. Dia menjadi victim dan dia masih dealing dengan trauma. PTSD tidak mudah itu. Oke.
Belum, dia belum minum obat, dia masih dalam sesi dengan saya, tapi ya coba dia sudah 4 kali datang. Nah, nanti sore dia akan datang lagi. Saya panggil semua keluarganya. Oke, omanya juga sudah datang. Karena dia masih tinggal dengan grandparents, jadi dampaknya akan besar juga. Post-traumatic stress disorder. Yang banyak itu dialami, tidak mudah ya. Bullying. Saya paling benci kalau di sekolahan ada bullying. Baru-baru ini, Udayana, Timothy loncat dari lantai 4. Dia mungkin korban bullying juga. Iya, kasihan lo olisan ya dia. Oh, ini ada olisan. Jadi sekolahan harus tegas dengan act of bullying dari murid-muridnya. Sebetulnya anak yang saya dampingi dia korban bullying juga. Tapi sekolahan tidak berani untuk deal dengan ini. Saya agak marah waktu sama sekolahan sebetulnya, tapi karena orang tuanya saya bilang keluarga bisa sekolahan komplain, mengeluh kepada sekolah tentang ini supaya anak yang melakukan bullying harus disanksi, dihukum, kalau bisa dikeluarkan. Itu bullying is. Saya ada dulu orang Filipina, anak umur 12 kalau tidak salah, itu klien saya pertama dulu di Philippines. Dia korban bullying. Dia tidak mau sekolah lagi. Setiap kali datang sama saya, dia langsung bawa tas. Yang terakhir dia datang, saya ingat sekali, dia bawa tas. Saya tanya, di tas ada apa? Diam saja. Bisa lihat kan tas, isi tasnya? Dia bawa pistol mainan. Oh, buat macam-macam. Dia seolah-olah itu sense of security dia. Meskipun mainan. Kalau ada yang benar asli mungkin dia akan itu juga. Karena dia ingin membela diri. Ya. Dia selalu datang sama mamanya untuk psychotherapy. Baik, ada juga addiction disorder. Macam-macam addictions. Oke, bentuknya dan tidak mudah. Maaf saja, romo-romo banyak masuk dalam addiction alkohol. Alkohol itu romo-romo banyak sekali. Di Indonesia sudah mulai. Saya ada satu romo, dia ke Filipina untuk rehab, dan saya pas di sana, jadi saya dampingi dia. Dia memang sudah hebat sekali, addiction-nya luar biasa untuk alkoholisme. Oke, tapi itu sangat. Sekarang judi online. Oh iya banyak loh. Judo istilahnya, judi online. Tahun lalu kuartal pertama saja orang Indonesia sudah 4 juta lebih. Tapi pastor enggak dong? Iya. Pastor ada. Waduh. Bentuknya tidak online. Kalau di Philippines mereka sabung ayam. Ada. Ya, sabung ayam. Tapi mereka gambling, they gamble dengan ayam. Itu ada. Okay. Tidak apa-apa. Dan masih ada. This is about impulse control. Personality disorder, kita sudah bicara bulan yang lalu. Berapa banyak personality disorders, masih ingat? Ada berapa? Ini kalau saya kasih tes nggak lolos. Belum mau udah tua. Belum sudah tua. Ada 10 personality disorder dengan 3 clusters. Cluster A, cluster B, cluster C. Oke, salah satu personality disorder adalah paranoid. NPD, narcissistic personality disorder. Itu juga personality disorder. Avoidant personality disorder, orang yang tidak mau, selalu menghindari orang. Kalau kita di rumah, ada tamu datang, dia ke kamar. Dia tidak mau ketemu tamu. Kamu pergi baru keluar. Avoidant. Ada yang dependent personality disorder, selalu tergantung. Mau makan saja, saya makan apa ya siang ini? Dependent, tergantung pada orang lain. Untuk memutuskan hal kecil tidak bisa, itu dependent. Ada juga yang histrionic personality disorder, antisocial personality disorder. Banyak sekali saya sudah bercerita tentang itu semuanya, ya. Tidak apa-apa.
Ada yang punya disorder di sini? Tidak ada. Mungkin nggak sadar, Tidak sadar. ada di bawah alam sadar, di bawah alam sadar, di bawah alam sadar. Levelnya masih mild. Iya. Anti-tag. Di bawah alam Tidak sadar apa-apa. kali ya. Kita nggak tahu. Kita terus. Kan orang lain yang Mental bilang. health disorders Mental health. may be treated with the help of spirituality. Ini yang penting. Makanya saya berbicara tentang spirituality and mental health. Mental health disorders may be treated with the help of spirituality through psychotherapeutic method called spirituality augmented cognitive behavior therapy. This technique involves including spiritual values of CBT. CBT adalah terapi yang paling laku saat ini, cognitive behavior therapy. Oh, semua klinik besar pasti pakai terapi apa? CBT. Cognitive behavior therapy. Itu dari Aaron Beck. Oke, seorang psikiatris terkenal, psikolog terkenal. Kedua terapi yang terkenal adalah MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Saya sering pakai ini, MBCT. Oke, ada juga ACT, banyak sekali. Acceptance Commitment Therapy. Ini paling mudah. Artinya ketika orang datang ada masalah, do you accept your problems? Ada orang kan deny, toh? Oh, saya tidak ada masalah ini, saya tidak ada masalah ini. No, ini ada karena orang lain mengalami kesulitan dengan kamu. Kamu terima nggak bahwa kamu itu orangnya seperti ini, sehingga mempersulit dalam konteks berrelasi. Kalau dia menyadari, accept, yes. Sekarang what's next? Commitment. Are you committed to changes? Siap tidak berkomitmen untuk melakukan perubahan? Yes. Kita siap dengan program of changes. 1, 2, 3 itu termasuk journaling. Setelah itu pasti akan ada perubahan. Itu ACT, sangat common sekali. Oke. Ya, ada MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Kalau orang yang mengalami stres begitu banyak, kita mencoba membantu reduce stresses dengan mindfulness therapy or meditation. Ya, dan saya sering buat. Biasanya sebelum sesi, saya ambil 15-20 menit, oke. Ambil posisi yang nyaman, oke, relax, seperti hipnoterapi, mirip. Relax, ikuti perintah saya, ambil nafas yang dalam, take the breath, oke, inhale, hold it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, release, exhale slowly. Oke, do it again. Sampai beberapa kali. Oke. Jadi close your eyes. Kemudian kita masuk dalam yang disebut mindfulness therapy. Kita dengan body scanning. Apa itu body scanning? Kita scan tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki, ke tangan juga. Ada nggak rasa yang tidak nyaman dalam tubuh kita? Dada kita gimana? Oh, jantung saya berdebar. Punggung saya agak berat. Itu body scanning. Kita bisa merasakan. Sekarang feeling scanning. Kita scan perasaan-perasaan yang muncul. Saya gelisah. Oh, saya sedih. Saya marah. I get disappointed. Oke, biarkan datang dan pergi. This is a feeling scanning. Kemudian thought scanning. Itu bagian dari mindfulness therapy. Oke, nanti kita bicara pada waktu. Baik, oke. Sekarang kalau kita bicara tentang spirituality dalam konteks yang disebut spirituality augmented cognitive behavior therapy, itu apa saja yang kita akan capai? Ini A, acceptance. Seperti ACT, acceptance commitment therapy. Acceptance. Oke, kita harus bisa menerima your strengths. Apa saja? What are your strengths?
What are your limitation, your weaknesses? Kita harus sadari, saya orang kelemahan saya A 1, 2, 3, 4, 5. Kekuatan saya 1, 2, 3 terserah. Itu acceptance, ability to navigate life smartly and wisely. Acceptance, dengan menyadari kekuatan, strength yang kita miliki, kita bisa navigate hidup kita ke arah mana kita mau tujukan hidup kita. Kedua, karena ini sifatnya spirituality, we talk about hope. Tahun jubileum, tahun harapan. Kenapa harapan begitu luar biasa? Harapan itu very spiritual, ya. Harapan itu is an inner force, kekuatan yang ada di dalam diri kita. Itu harapan. Jadi ketika kita ingin membangun suatu harapan, kita ingin kembali ke dalam diri kita. Masihkah ada harapan di dalam diri kita untuk sesuatu yang baik dalam hidup saya? Dan itu harus, we have to use it, okay? Utilize that hope, okay? Jadi hope is a biblical hope, theology of hope. Seorang teolog Jerman, Jürgen Moltmann, dia menulis buku yang terkenal, Theology of Hope, teologi pengharapan. Kenapa di dalam kitab suci, di dalam tradisi gereja kita, pengharapan begitu penting? Ya karena manusia tanpa pengharapan habis. Yes? Okay, forget about it. Okay? It's a natural hope. Hope yang ada dalam diri kita itu natural. Dan very biblical, very religious. Ada orang yang bisa ini, coba lihat, learn hopelessness. This is dari Martin Seligman, learn hopelessness. Bahwa menjadi hopeless bisa dipelajari tidak? Kita bisa belajar menjadi hopeless nggak dalam hidup? Ya bisa. Ada orang yang hidupnya menyerah toh. Kita pasrah saja dalam hidup. Dari mana, kenapa kamu pasrah? Ya dia juga, saya belajar dari dia orangnya dalam hidup pasrah saja, tidak harus diperjuangkan. Ya saya mau itu juga. Jadi hopeless, menjadi tidak berpengharapan, bisa kita belajar dari orang lain. Bagaimana kalau orang tua itu menjadi pribadi yang hopeless untuk anak-anaknya? Anak-anaknya akan belajar, daya perjuangan anaknya akan tidak kecil sekali ke depannya. Tapi kalau orang tua tough dalam hidupnya, anak-anak juga belajar. Papa saya orangnya tough, mama juga orangnya tough. Saya pasti akan belajar menjadi tough dalam hidup. Jadi sebaliknya bisa terjadi. Jadi menjadi kehilangan harapan itu bisa dipelajari dengan mudah sekali oleh anak-anak. Saya pernah bicara, kapan itu? Masih ingat the Blood Diamond, Leonardo DiCaprio, tentang Afrika, negara-negara penghasil diamond. Apa yang terjadi? Mereka mempekerjakan tentara-tentara anak-anak, child soldiers. Mudah sekali mendidik anak-anak, brainwash mereka di camp, dalam hitungan berapa minggu, anak langsung pikirannya berubah. Mudah sekali untuk anak-anak. Orang dewasa agak sulit berubah. Ya, kita sudah ada fixed mindset. Anak-anak belum. Jadi kalau anak-anak dididik untuk menjadi orang jahat, gampang sekali. Dididik menjadi orang baik, gampang juga. Karena brain is elastic brain kita ini. Itulah a good news for us. Makanya anak-anak ini disuruh diajari membunuh musuh mereka. Berani sekali. Tidak ada rasa takut, dikasih senjata, siap setelah brainwash. Luar biasa itu ya. Jadi itu sama di dalam kita semuanya. Ada juga yang disebut learn hopefulness. Ada learn hopelessness and learn hopefulness. Bagaimana kita menjadi berpengharapan. Bisa belajar? Bisa. Okay. See achieving meaning and purpose. Spirituality itu selalu bicara tentang harapan, bicara tentang meaning dan tujuan hidup.
ketika seseorang tidak mempunyai purpose dalam hidup, tidak mempunyai meaning di dalam hidup, forget it. Nanti saya akan cerita. Saya bawa buku ini. It's a Man's Search for Meaning dari Viktor Frankl. Dia seorang psikiatris zaman Hitler. Dia bersama istri, ibu bapaknya ditangkap, dikirim ke concentration camp. Dalam hitungan hari, bapaknya mati kelaparan. Berapa 1 bulan lebih kemudian, ibunya mati, istrinya mati. Tinggal dia sendiri. Dia bisa bertahan. Kenapa? Dia bisa bertahan di dalam keganasan concentration camp. Karena ini. Dia melihat hidup saya masih ada meaning. I still have a purpose in life. Itu yang menjadi inner force untuk dia bertahan di tengah penderitaan di concentration camp. Jutaan orang Yahudi sudah mati, di dalam concentration camp by Hitler. Jadi ini mengatakan itu. Jadi memang kita perlu bicara tentang meaning, bagian dari spiritualitas kita. Jadi bagian ketiga itu achieving meaning and purpose in life. To achieve high actualization of self, sense of consciousness of higher being. Jadi kalau kita bicara tentang spirituality itu berbeda dengan religiosity, ya. Ini penting sekali membedakan. Orang yang religious belum tentu spiritual. Saya rajin berdoa ke gereja, ke masjid, itu saja. Saya ibadat sehari 5 kali. Saya buat ini, saya pantang, saya berpuasa, hebat sekali. That is religiosity, bukan spirituality. Spirituality lebih mengarah kepada dalam diri kita. It's about human consciousness, tentang kekuatan yang lebih besar di luar hidup saya. Tuhan, saya menyadari hidup saya ada dipengaruhi oleh kekuatan di luar diri saya. Consciousness about the higher being, Tuhan. Memang orang yang spiritual biasanya sangat religius juga. Tapi orang yang religius belum tentu spiritual. Yes? Jadi kita harus membedakan. Berpakaian gamis, apakah itu spiritual? No, that's religiosity. Belum tentu berpakaian seperti kesalehan itu belum tentu spiritualnya tinggi, ya. Jadi kita harus membedakan itu semuanya. Orang yang highly spiritual, mereka ada sense of connectedness dengan alam raya, dengan jagat raya, dengan ciptaan Tuhan. Saint Francis of Assisi contoh yang luar biasa. Dia begitu dekat dengan alam raya, dengan binatang. Makanya dalam Canticle of the Sun, dia bilang, oh my brother sun, my sister wind, semuanya dipanggil brother and sister. Pohon, my brother tree, my sister fish, whatever, karena kelekatannya dengan segala ciptaan Tuhan. This is about spirituality. It's not religiosity. Ya, jadi kita pasti menghormati ciptaan Tuhan, alam raya. Bagaimana mungkin? Saya beriman pada Tuhan, tapi melakukan terorisme. Bahwa membunuh itu dibolehkan. Kontradiksi nggak? Pastilah, karena this is about religiosity, it's not spirituality. Kalau orang deeply spiritual tidak akan melukai jagat raya, tidak akan melukai ciptaan Tuhan yang lain. Orang yang spiritual. Jadi kita harus membedakan itu, ya. Tapi dengan being religious, kita katakan kita rajin beribadat, rajin itu apakah bisa menopang sense of my spirituality? Yes. Harusnya begitu. Dengan rajin berdoa, kita rajin beribadat, itu harus membantu spiritualitas kita. Ya. Jadi itu spirituality.
Kemudian di forgiveness. Forgiveness itu is part of spirituality. Makanya kita juga pesan kitab suci, pesan gereja selalu tentang pengampunan. Kekayaan kita adalah sakramen pengampunan. Luar biasa, rekonsiliasi. Ada kekuatan yang bisa kita ambil di dalam rekonsiliasi untuk membebaskan kita dari beban. Makanya saya paling tidak suka ketika rekonsiliasi Romo, saya sudah mengaku dosa ini berapa tahun yang lalu, kok saya masih terganggu dengan itu? No, berarti dia tidak percaya akan pengampunan itu dari Tuhan. Sebenarnya saat kita diberikan pengampunan, absolusi, dan juga penance, kita harus percaya Tuhan mengampuni sepenuhnya. Kita memulai hidup yang baru. Dosa besar yang kita lakukan sudah ditebus. Tapi kalau kita masih berpikir yang sama, kita masih terganggu, berarti dia tidak percaya akan pengampunan dari Tuhan. Itu saja. Saya selalu katakan itu, Kak. Pasti kamu masih ragu dengan pengampunan dari Tuhan. Kalau demikian, sayang sekali. Karena pengampunan ini sifatnya extraordinary. Okay? Free. Tuhan berikan. Karena Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang merciful and forgiving. Dan itulah kekuatan itu bisa menjadi sesuatu sumber yang luar biasa di dalam proses kita menghadapi stres, permasalahan kehidupan. Jadi forgiveness, receiving and giving, process of letting go. Okay? Not easy. Di dalam keluarga bisa terjadi. Okay? But process of letting go. Siapa yang tidak pernah terluka dalam hidup? Angkat tangan. Kita pernah terluka di dalam hidup. Tapi we have to learn to let go. Okay? Dan pengampunan adalah sarana yang luar biasa kita untuk merasakan kebebasan dalam diri kita sendiri. Okay? Itu semuanya bagian dari spirituality. Okay? Sekarang spirituality and mental health. Kita baca. Spirituality is not, okay, ini masih connected dengan religiosity. Spirituality is not necessarily tied to any particular religious tradition or systems or beliefs. Okay, although cultural context can play a part, each individual has their own unique experience of spirituality that may or may not include religious beliefs. Okay, spirituality terlepas dari itu semuanya. Spirituality involves the recognition of something greater than oneself. Spirituality mengikut sertakan pengakuan akan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ada kekuatan di luar diri kita yang saya bisa andalkan. Di dalam pergulatan saya ada kekuatan yang bisa saya andalkan. Akhirnya orang berdoa, minta bantuan dari Tuhan, minta penerangan dari Tuhan. Itulah recognition of something greater than myself. Okay, outside of conscious, okay, waking sensory experience, but lebih besar daripada itu semuanya. It means knowing that life can have greater significance and that each of us is part of the purposeful unfolding of life of our universe. Kita semuanya di dalam proses tentang unfolding tentang diri kita kepada masa depan kita. Dan ini melibatkan apa? Beberapa hal. Tema tentang kekuatan kasih, compassion, meaning, purpose dalam hidup, sense of altruism. Altruism itu sesuatu tentang positive mindset tentang hidup. Kalau kita terbengkalai dalam negatif perspektif, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang lebih positif dalam hidup. Kita stagnan, hidup kita terhenti. Kita harus terbebas. Be positive, be optimistic in life. Makanya positif, psikologis positif mulai tahun 70-an. Sekarang semakin laku. Kalau kita apa sih bedanya positif psikologi dengan psikologi yang kita belajar?
kita sedikit konvensional, sedikit tradisional. Positif psikologi berfokus pada strength yang seseorang miliki. Yes, you have problem, but what are your strengths? Apa? Kita fokus pada kekuatan yang ada pada dirimu dan kita utilize those strengths daripada berfokus pada masalah. Itu positif psikologi. Salah satunya adalah how to build optimism dalam hidup. Bagaimana kita bisa membangun sense of optimistic dalam hidup. Tidak mudah. Tapi kalau kita mampu membangun optimism dalam hidup, kita mengarah kepada sesuatu yang lebih positif di dalam hidup. Jadi, spirituality ada nilai kasih, compassion, belas kasih, meaning, dan tujuan dari hidup, altruism, dan positivity atau optimism. Bahkan setelah kematian, minggu depan, Januari 2 saya akan kasih talk tentang life after death. Karena tanggal 4, karena tanggal 2 itu All Souls Day ya, hari jiwa-jiwa November 2, hari arwah. Di mana Romo? Di Blok B. Oh, betul. Hari arwah tanggal 2 November. Ya, kenapa kita masih harus berdoa untuk arwah? Kenapa kita masih harus mengingat arwah? Saya akan ada misa di mana ya? Saya banyak misa itu. Di Blok K, bahasa Inggris, CFJ. Kemudian saya di mana? Saya ada 3 misa. Pejompongan bahkan tentang hari arwah itu. Saya senang kalau misa arwah, dan saya biasanya waktu saya masih Romo Paroki, saya minta umat ya, karena dulu saya kerja dengan orang-orang dari Amerika Latin, jadi di gereja saya minta sudut-sudut gereja begitu ya, silakan dibuat altar. Jadi banyak altar mendepet ke tembok-tembok, meja-meja dihias dengan lilin, dengan foto-foto anggota keluarga mereka. Jadi gereja pada misa arwah penuh dengan foto-foto anggota keluarga yang sudah mati. Dan orang Meksiko kan senang kasih buah. Oh, papa saya dulu suka minum tequila. Taruh botol tequila di situ depan fotonya. Tidak apa-apa. Nanti setelah selesai saya ambil. Just kidding, saya tidak ambil. Jadi begitu. Jadi setelah kita misa hari arwah, saya keliling, saya akan incense. Semua itu mengena sekali untuk orang Amerika Latin, karena itulah ungkapan religius mereka tentang arwah orang mati. Jadi untuk di CFJ saya bilang, oke, kalau kau mau, saya sudah bicara dengan mereka, kumpulkan siapa yang membawa foto-foto anggota keluarga yang sudah meninggal, taruh di bawah altar di depan. Nanti di awal misa saya akan berkati dengan incense begitu, tidak apa-apa. Itu indah seperti ya. Kemudian tanggal 4 di Blok B mereka minta tema bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya dalam hidup. Kalau seseorang mempunyai purpose in life dan meaning of life, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Ini bagian dari iman kita juga. Oke, makanya Santo Paulus berkata, kematian di mana sengatmu. Kematian di mana sengatmu? Kami mengabarkan Kristus yang disalibkan. Dalam kematian Yesus ada kehidupan kekal. Itulah yang kami wartakan. Di mana kematian? Tunjukkan sengatmu. Santo Paulus berkata, ini adalah bentuk penghiburan yang luar spiritual consolation untuk kita semuanya, karena janji Tuhan ada di sana. Oke, itu bagian dari spirituality, Christian spirituality tentang itu semuanya. Oke, mari kita lihat sekarang bagaimana dampaknya. What's gonna be the impact of spirituality terhadap mental health? Spirituality on mental health. Spirituality mempengaruhi banyak keputusan yang orang pakai untuk memberanikan orang-orang untuk membangun relasi yang lebih positif
dengan mereka, dengan orang lain, dan juga dengan yang kita tidak kenal di out di sana. Okay, the energy bigger than me. Okay, spirituality selalu mendorong kita untuk membangun relasi yang baik dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, juga dengan the unknown. Okay, spirituality bisa membantu kita deal dengan stres by giving you a sense of peace. Saat kita stres, kita hening, kita tenangkan diri kita dalam keheningan, kita berdoa. Ada orang yang sedang ada masalah, datang ke gereja, masuk ke kapel, dan duduk di depan sakramen Maha Kudus dalam keheningan. Untuk apa? Menemukan sense of peace, rasa damai dalam hati, dalam pikiran. Karena kadang-kadang masalah yang ada terlalu berat. Kita butuh kekuatan. Dalam keheningan, di dalam doa, kita bisa menemukan kekuatan. Itulah spirituality. Okay? Dan di dalam spiritualitas itu sendiri bisa memberikan kita purpose di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita harus berpikir, should I forgive that person or not? Yang sudah melukai saya. Haruskah saya mengampuni orang itu? Orang bilang, forgiveness heals. Benar tidak? Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu menyembuhkan. Siapa yang bisa bersaksi bahwa pengampunan itu menyembuhkan? Atau siapa yang bisa mengatakan pengampunan is so hard, sangat sulit, tidak mudah? Bayangkan korban-korban Viktor Frankl dalam buku ini. Dia tiba pada pengampunan orang-orang yang membawa keluarganya mati di concentration camp. Berapa banyak harus dia siapkan diri untuk mengampuni orang-orang itu sendiri. It's not easy. Ya, forgiveness is the value of spirituality. Luar biasa. It often becomes more important in times of emotional stress or illness. Saya pernah cerita, mereka yang di rumah sakit, yang sakit, yang sedang bergulat dengan sakit yang serius. Ya, let's say, coba kita bicara dengan a cancer survivor. Saya sudah bertemu dengan cancer survivors banyak sekali. Pergulatan mereka sampai pada masa ada yang benar-benar sembuh, clean, meskipun sudah steril sangat jauh. Tapi pergulatan mereka bertahun-tahun dengan kemoterapi luar biasa. Tapi mereka menemukan kekuatan itu di mana? Dalam doa. Saya pernah cerita, saya pernah kerja di rumah sakit, Baptist Medical Center. Dan saya pernah kerja di hospice untuk terminally ill, orang-orang yang sedang menunggu beberapa hari, beberapa minggu untuk mati. Mereka yang mampu menerima, menyiapkan diri untuk kematian, mereka mempunyai rasa damai. Daripada mereka yang masih bergulat sampai di hari kematian, bitter, masih pahit juga. Meninggal tidak dengan damai. Tapi yang accepted tentang keadaannya, mereka meninggal dengan damai juga. It's part of spirituality. Jadi itu bisa melihat kesaksiannya. Rumah saya tidak jauh dari Darmais, rumah sakit kanker. Di sana saya tidak pernah pergi, jujur saya hanya misa orang mati di sana. Tapi romo saya yang di Salvatore itu siang malam dipanggil untuk perminyakan terus di Darmais itu. Dan kalau di romo saya ada 2 di sana, kalau cerita yang kadang-kadang malam sekali mereka dipanggil dalam situasi yang wow, pada menit-menit akhir. Luar biasa. Ini semua bicara tentang spirituality. Okay? Can we find meaning in the midst of human suffering? Apakah kita masih bisa menemukan arti di tengah penderitaan yang kita alami dalam hidup kita? Okay? Jadi ini penting sekali. Spirituality
sangat penting dalam waktu-waktu tentang emotional stress dalam hidup kita. Sekarang, what are the positive impacts of spirituality? Satu, you may feel a higher sense of purpose. Orang yang mempunyai a deeper sense of spirituality biasanya memiliki rasa tujuan hidup yang lebih jelas, mempunyai rasa damai yang lebih dalam, mempunyai rasa pengharapan dan juga arti tentang hidup itu sendiri di tengah kesulitan yang ada. Oke, itu dia positive impact dari spiritualitas. Jadi bottom line, jangan menyepelekan belief system, iman kita. Kita bisa mengandalkan kekuatan iman kita pada Tuhan untuk hal-hal ini. Impact positif yang lain, you may experience better confidence, self-esteem and self-control dengan sense of spirituality. Ya, katakan orang yang haruskah saya berbuat ini atau tidak? Ada kesadaran ya. Saya harus mengatakan kasarnya, haruskah saya melakukan dosa ini atau tidak? Kita di-guide oleh sense of spirituality, kesadaran kita akan higher consciousness Tuhan itu sendiri. Akhirnya kita, saya tidak boleh buat ini, saya tidak akan buat ini. Jadi itu dampak dari positive spirituality. Oke. 3, it can help you make sense of your experiences in life. Relasi kita dengan Tuhan bisa membantu kita menemukan nilai lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman hidup kita, yang pengalaman hidup yang baik maupun kurang baik. Itu bisa terjadi. When unwell, it can help you feel inner strength and result in faster recovery. Ya, kalau di rumah sakit, kalau Romo, suster mengunjungi, biasanya mereka minta didoakan, Pak. Minta didoakan, dan setelah didoakan mereka rasa ada rasa yang beda dalam dirinya. Ada kekuatan baru setelah didoakan. Apakah dengan perminyakan? Saya pernah cerita beberapa romo saya yang pergi ke Dharma Ais, setelah kasih perminyakan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip kritis, tiba-tiba kok mulai menunjukkan hal-hal yang mereka tidak biasa tunjukkan, lebih positif. Tiba-tiba bisa bicara, tiba-tiba bisa ini, buka mata, semacam begitu. Banyak terjadi. Saya pernah cerita tidak yang tentang di rumah sakit suci? Belum pernah dengar. Ya, saya diundang tahun lalu untuk misa di Suci. Saya bilang, di Suci kan iya, apa Bu? Suci ya. Suci. Apakah boleh bisa di sana? Boleh Romo, tidak mengganggu orang lain. Pikiran saya dia ada di kamar bersama dengan pasien yang lain. Oh, tidak. Saya tiba di sana, ternyata kamarnya besar sekali. Saya kaget, belum pernah saya lihat kamar rumah sakit seperti itu. Besar sekali, bisa main sepatu roda mungkin. Akhirnya kita misa. Ibunya terbaring unconscious, koma. Setelah misa, ya kita ngobrol dengan suami, dengan anaknya yang perempuan. Akhirnya saya pulang, 2 minggu kemudian saya ditelepon, Romo bisa misa lagi enggak? Oh boleh, saya datang lagi. Ibunya sudah buka mata, komunikasi terbatas. Kita misa lagi. Sampai 2 minggu lebih, kondisinya semakin baik, akhirnya bisa diterbangkan ke Singapura. Di Singapura sebulan lebih, dia menjadi lebih baik, dan akhirnya kembali normal. Semua suaminya sampai kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya kita tidak pernah tahu. Tetapi ya itu di awal dengan kita tentang spirituality, kekuatan dari Tuhan sendiri, penghiburan rohani yang kita berikan, sakramen itu sendiri.
Jadi itu salah satu dari spirituality, membuat hidup lebih berarti di tengah hal-hal yang seperti ini. Itu beberapa hal kesaksian dari romo-romo yang memberikan perminyakan kepada orang-orang. Saya berikan perminyakan juga sama ibu ini. Sekarang ibu ini masih berjalan, sekarang sudah normal, bisa kemana-mana sama temennya, social life, aktif kembali. Saya bukan orang rokok ya, kadang-kadang saya merokok, tapi serutu, sigar. Kadang-kadang kalau teman-teman seminari yang sudah kawin, yang keluar, tidak menikah, tidak terus, banyak yang merokok, serutu. Kadang-kadang mereka telepon, Romo, kami mau mampir ke rumah, kita minum wine yuk sambil nyerutu. Boleh, saya ikut nyerutu juga. Kalau minum wine tidak ditanya lagi. Ya sering. Tapi ya, waktu itu saya dijemput bapak sopir dari yang sakit di Suci itu di mobil ada serutu. Apa ini siapa yang merokok? Saya tanya sopir. Oh bapak yang merokok. Oh gitu. Saya tidak tahu. Kita ngobrol berdua saja. Ini minta bicara. Saya kadang-kadang sudah. Saya pasca tahun lalu kah? Tiba-tiba saya dapat kiriman. Saya, apa ini? Satu kotak. Ternyata sigar dari Cuba. Anda tahu? Cuban cigar is number 1 in the world. Ada Cohiba, ada Monte Cristo, ada Romeo Julieta. Saya dapat Romeo and Julieta. Itu salah satu the most expensive Cuban cigars. Okay. Anda tidak tahu cigars ya? Anda kok saleh sekali sih? Kalau tas Hermes, Louis Vuitton, Goyard, tahu semuanya ya? Oh iyalah. Juni kemarin saya pergi ke Pintu Suci. Bulan Mei saya ke Pintu Suci. Bulan Juni saya ke Pintu Suci lagi hanya dengan 9 orang dari grup John Paul Foundation Indonesia. Aduh, satu minggu di Prancis, 1 minggu di Itali. Shopping terus. Saya pusing. Salah satu yang kita berhenti di daerah di Paris di sana, di Breton, Lafayette, mereka belanja. Oke, Anda belanja, saya jalan kaki sendiri. Saya jalan kaki berapa jam? 2 jam. Oke, saya kembali. Selesai mereka bawa ini. Ada yang satu ibu pergi dengan 2 koper besar, pulang dengan 4 koper besar. Semuanya barang-barang branded semuanya. Saya cuma kagum saya. Ini semua toko-toko yang hebat-hebat pasti ada juga. Ziarahnya hanya ke 4 pintu suci sama ke Lourdes, itu saja. Sisanya belanja dan makan. Pintu butik. Ya, pintu butik. Ini masih keluar masuk itu semua. Le Bon Marché, toko Le Bon Marché. Ya, Le Bon Marché ya. Terkenal itu untuk belanja barang-barang. Saya bisa menjadi tour guide sekarang. Kalau Anda mau belanja, saya antar. Le Bon Marché ya. Saya sedikit tahu Paris ya, karena dulu saya sering ke sana. Saya pernah tinggal di Belgia, jadi kalau sudah bosan, saya naik kereta 1 jam saja dari Brussels ke Paris. Pakai TGV, saya jalan sendiri 1 hari saja, pagi berangkat, sore akhir pulang. Begitu saja saya jalan kaki keliling seperti gelandangan. Those in spiritual community may have more support. Spirituality terbentuk juga dengan komunitas seperti this community. PD wanita terberkati. This community, you want to grow in your spirit. Anda ingin bertumbuh di dalam spiritualitas hidup Anda juga dengan Bible study, dengan sharing firman Tuhan, dengan apa saja. Dan ini harus juga menjadi sarana support group. Yes, harus. Kalau Anda bergulat dengan suatu kesulitan masalah, share dengan teman yang Anda percaya di dalam komunitas ini. Dan komunitas yang teman baik Anda harus memberikan support itu. Kita tidak bisa hidup tanpa support group.
No, tidak bisa, tidak. Makanya kalau saya dengan romo-romo yang sekarang saya ada 2 romo projo dari Makassar, baru tiba hari Minggu sore. Mereka akan 2 bulan dengan saya. Mereka yang ada masalah, jadi saya sedang memproses mereka semua. Ini romo yang ke-11 yang saya bantu. Biasanya tinggal sama saya selama 2 bulan. Masalahnya macam-macam, saya tidak akan cerita. Mental maksudnya mau. Mental maksudnya. Ada yang juga tidak, masalah macam-macam, oke? Jadi more support group penting untuk Anda, kita semuanya. Saya juga butuh support group. Support group, saya bilang romo-romo cari support group dengan romo lain yang dekat. Teman kelas, teman angkatan, biar support group meskipun tugasnya berbeda-beda. Satu di kota ini, satu no. You have to saling berkontak. Waktunya ada, bertemu, jalan sama-sama. Is part of support group. Romo juga dengan umat. Oke, temukan support group dengan umat. Ya, dan umat juga harus menjadi support group untuk romonya. Tidak mudah loh menjadi romo. Ya, mereka banyak kesulitan juga. Ada yang bisa melewati dengan baik, ada juga yang tidak. Jadi give them positive support. Ya, kita berjalan di sini. Ini yang disebut synodality. Kita berjalan bersama menuju Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya kalau Nabi Mika berkata, act justly, love tenderly, and walk humbly with your God. Oke, bersikaplah adil dalam hidupmu, cintailah, dengan kelembutan, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berjalan bersama, imam, biarawati, awam, kita berjalan bersama. Inilah gereja. Oke. Good. Last one, you may work a better relationship with yourself and others. Ketika kita mempunyai deep spirituality, kita bisa bekerja membangun relasi yang positif juga dengan sesama. Oke. Orang yang spiritual, orangnya biasanya tidak terlalu sombong. Tidak ini orangnya humble, kita ya berjalan itu biasanya begitu. Ya. Mau belajar, terbuka for new growth. Itu orang-orang yang very spiritual. Orang yang religius, terlalu religius, sombong biasanya. Oh, banyak mau. Banyak ya? Pengalaman. Curhat. Oh, baru dengar saya cocok. Oke, ya itu yang maaf ya, kalau Anda lihat YouTube ada yang disebut dalam komunitas kita kaum Ba'alawi. Tahu Ba'alawi? Hah? Kaum Ba'alawi itu kaum Muslim yang merasa mereka keturunan Nabi. Padahal menurut tes DNA tidak satu pun dari mereka keturunan Nabi. Hasil vlog apa istilahnya berbeda sekali. Mereka gay. Padahal keturunan Nabi Muhammad itu J1. Jadi beda sekali. Tidak ada. Mereka mengaku keturunan Nabi. Pas tes DNA sama sekali. Ternyata lebih persen mereka adalah orang India daripada Arab. Arab hanya beberapa persen. Orang-orang Arab dari Yaman, mereka banyak klaim sebagai keturunan Nabi. Tidak ada satupun yang keturunan Nabi dari tes DNA di Indonesia bahkan. Habib Rizik, coba dia tidak berani tes DNA karena akan ketahuan dia tidak keturunan Nabi, tapi klaim sebagai keturunan Nabi. Ini yang sedang ribut di Indonesia saat ini, kaum Ba'alawi. Dan itu mereka di Indonesia ini istilah sekarang, you wanna rich, you wanna be rich, jual agama. Anda ingin kaya, jual agama. Mudah sekali. Dan itu terjadi. Ustadz Yusuf Mansur dikritik besar-besaran. Apa yang terjadi? Dia membuka doa online dengan kiriman berapa 1.000 rupiah. Umat Indonesia berapa juta.
Kalau mengirimi, minta doanya berapa kali, berapa miliar itu. Hanya 1.000. Doa online. Masih saya belum pernah bicara di Kristen Evangelical Churches di US movement seperti born again Christian. Mereka mengandalkan yang disebut gospel prosperity. Teologi kemakmuran. Masih pernah dengar? Benny Hinn, Joel Osteen, Kenneth Copeland, John Higgins, semua pendeta evangelikal kaya raya, punya jet pribadi. Apa yang mereka lakukan? Mengajarkan tentang gospel prosperity, kemakmuran Injil. Tapi pada akhirnya mereka mengakui tidak berjalan, tidak benar itu. Apa yang saya lakukan? Oke, sekarang kirimkan tithing 10% dari penghasilan, kirimkan ke gereja. Iya. Terus ini online, on TV, karena mereka punya channel sendiri. Sekarang supaya yang sudah kirimkan uangnya tithing, ya, dengan kata apa istilahnya? Persepuluhan itu tithing. 10% dari gajimu, kamu sebulan $10,000, 10% for the church. Okay? Sekarang kamu akan dimultiply. God will multiply you more. Sekarang sentuhkan tangan kamu di screen TV. Saya akan doakan. Itu tahun 90-an, saya masih di Amerika. Orang tergila-gila. Orang sentuhkan tangannya di TV untuk didoakan. Tapi setelah bertahun-tahun lewat, true, not true. Bahkan siapa ini, Benny Hinn, tahu Benny Hinn ya? Saya pernah ikut dia di Kemayoran waktu dia datang. Tapi Benny Hinn sudah ditelan bumi, sudah meninggal karena tidak benar. Dia pernah diwawancarai di TV oleh Jerry Lewis. That you are one of the richest pastors. Non-tax lagi ya, Iya. nggak bayar tax. Gereja tidak bayar tax. Ya, jadi ini bahaya sekali. Jadi hal-hal ini menjadi kaya jual agama. Oke. Masih ada kesempatan. Jual agama atau jual ego sih? Mau jadi preacher mau. Jadi kasirnya. Saya juga ya. Saya mampir kamu. Right. Oke, ini dia. Sekarang strength of spirituality. Spirituality adalah kekuatan inner, the inner force yang memotivasi seseorang untuk survive. Jadi jangan lupa, kenapa kita bisa survive di dalam hidup kita di tengah permasalahan yang ada. Tanpa kita sadari, ternyata itu sebuah iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan sendiri. In the midst of human suffering, stories of Holocaust, masih ingat ya? Saya tadi sudah cerita ini Holocaust semuanya. Saya mengatakan sampai hari ini korban Holocaust yang masih hidup ada berapa? Coba saya tulis. 220.000 korban Holocaust yang masih hidup sekarang. Umur mereka rata-rata 87 tahun. Dalam 1-2 dekade mereka habis. Mereka tersebar. Paling banyak dari korban Holocaust tinggal di mana? Hah? Holocaust itu Yahudi. Zamannya Hitler, orang-orang Yahudi ditangkap dan dikirim ke concentration camps. Beberapa dimasukkan ke gas chambers, dibunuh di sana di dalam gas chambers, mati jutaan diperkirakan itu. Tetapi yang survive, menurut pengalaman dari Viktor Frankl, dia kan seorang psikiater, dokter. Dia bertemu dengan korban-korban di sana, bahwa mereka yang mempunyai sense of meaning dan purpose dalam hidup secara mental masih kuat, bertahan. Yang tidak deteriorate, semakin lemah selama di tahanan. Itu pengalaman dari Viktor Frankl. Oke. Jadi paling banyak korban Holocaust ini tinggal sekarang di Israel. Ya.
tinggal di Israel. Masih ingat Andes Plain tahun 72, 45 orang. Jadi dari Paraguay, Montevideo, grup rugby 45 orang dengan krunya terbang menuju Chile, melewati Argentina. Di perbatasan Argentina dan Chile di pegunungan Andes, pesawatnya jatuh. Dari 45 yang survive 16. Berapa lama mereka di atas gunung yang dingin tanpa makanan? Lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan. Beberapa temannya mati. How to survive? Mereka bilang kami harus makan kanibalisme. Mereka makan temannya sendiri untuk survive, beberapa dari mereka. Sampai 2 orang dari mereka memutuskan untuk jalan kaki berhari-hari sampai bertemu dengan orang dan mereka ditolong. Itulah cerita tentang, kalau Anda pernah nonton, saya pernah nonton filmnya Alive tahun 90-an. The movie Alive itu tentang Andes. Luar biasa. Setelah mereka survive, diselamatkan, diwawancarai, ditanya, apa kekuatan yang memberi kamu bertahan? Meaning and purpose in life. Kami masih mempunyai sesuatu tujuan dalam hidup dan ada arti untuk hidup kami. Survive. Spirituality once again. Okay, jadi tidak diabaikan. Okay, sampai Paulus bicara sendiri, the crucified Christ. Saya tidak akan bicara ini. The will to meaning, salah satunya itu. Kemudian finding meaning through 3 paths. Di mana kita bisa cara menemukan tentang arti dalam perjalanan hidup kita melalui pekerjaan kita, karya kita. Can we find meaning in our work? Para imam harusnya menemukan arti dari hidupnya dalam hal apa? Pelayanan. Harusnya di dalam pelayanan itulah dia menemukan arti. Sukacita di dalam pelayanan. Ada kesulitan? Ya ada. Tapi harus menemukan sukacita di dalam pelayanan itu sendiri. Di dalam pekerjaan. Anda bekerja, mau ibu rumah tangga, mau apa saja, find the joy in your work. Itu penting sekali. 2, through love. By experiencing love for another person or connected with another's humanity. Frankl found profound strength by imagining conversation with his wife, demonstrating that love can transcend physical presence. Kekuatan kasih yang kita miliki, okay? There's no perfect love. No. Saya masih ingat film Romeo and Juliet? Romeo and Juliet. Oh, film yang saya kenal senang itu Olivia Hussey. Masih ingat? Masih ingat ya? Pernah nonton? Atau ini Romi dan Juli yang Anda nonton? Itu Sopan Sophia dan Widyawati. Kalau Olivia Hussey yang orang Argentina itu yang menjadi bintang terkenal, Romeo and Juliet. Pernah nonton ya? Aduh, dia cantik sekali masa mudanya itu, Olivia Hussey. Oh, di YouTube sudah ada itu gratis, sudah puluhan tahun 68 itu. Jadi waktu itu lagu theme song dari Romeo and Juliet apa? Saya kasih hadiah. Andy Williams, penyanyi terkenalnya. A time for itu. Jadi waktu itu Romeo sedang berkunjung ke tempat partinya dari Julieta. Di sana dia melihat dari jauh. Ketika Julieta menoleh melihat Romeo, hatinya langsung berdebar. Langsung lagu itu mulai. A time for lagu yang terus indah sekali. Ceritanya memang tragedi pada akhirnya. Indah sekali Romeo and Juliet, itu film saya senang sekali. Itu nggak kayak purpose. Iya, Cinta ya, benar. Kemudian yang ketiga tentang suffering, temukan di dalam kesulitan hidup kita. Oke,
Meaning bisa ditemukan di tengah human suffering. Oke, di tengah rasa kita sedang sakit, apakah kita masih bisa bergula? Seperti saya tadi cerita orang-orang yang sakit di rumah sakit itu semuanya. Oke, itu spirituality. Kita connect mental health dan spirituality, dampak spirituality di dalam kesehatan mental kita yang begitu positif dan luar biasa. Apakah bisa menciptakan kesejahteraan psikologis untuk kita? Yes. Oke, saya bicara psychological well-being. Saya selalu kasih tes ini. Mereka yang datang sama saya untuk proses yang panjang, biasanya saya kasih tes psychological well-being. Ada kurang lebih psychological well-being about 50 questions, 50 pertanyaan. Psychological well-being merujuk pada overall keadaan baik dari kesehatan mental dan emosi kita. Hal ini artinya kita mampu manage emosi kita, mampu membangun relasi yang positif dan juga mengalami suatu growth, pertumbuhan secara pribadi. It's combination of feeling good, happiness, and contentment. Psychological well-being tentang happiness, rasa kepuasan di dalam hidup. Feeling good tentang hidup, itulah psychological well-being. Psychological well-being ada 6 poin. Jadi kita bisa score. Kalau skor Anda katakan nomor 1, number 1, self-acceptance. Kalau skor Anda tinggi, artinya Anda puas dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda skornya rendah, Anda artinya belum puas dengan diri Anda sendiri. Masih ada isu dengan diri sendiri. Tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya. Bahkan sudah cukup tua. Masih bergulat, belum bisa terima. Itu. Kalau skornya tinggi, you are in good state of your psychological well-being. Bagaimana dengan positive relationship? Relasi Anda dengan orang-orang. Kalau Anda merasa, saya baik, secara umum relasi saya dengan siapa saja positif, you are in the psychological well-being. Good. Bagaimana dengan sense of autonomy? Sense of independence. Saya ini orang yang bisa mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Saya bisa memutuskan ini. Saya autonomous dalam hidup saya. Saya tidak selalu mengandalkan orang lain. Artinya kesejahteraan psikologis Anda tinggi. Kalau orang seperti tadi, kalau tidak, Anda menjadi yang disebut dependent personality disorder. Tergantung sama orang lain. Tidak sehat hidup Anda. Bagaimana dengan environmental mastery? Kemampuan Anda untuk manage situasi di luar Anda. Anda dalam situasi, tiba-tiba hujan besar. Bagaimana ini? Saya harus buat apa? Atau, ini saya harus pergi ke rapat, tiba-tiba di tol macet total. Bagaimana? Can you master the environment? Orang yang bisa master the environment, mereka biasanya secara psikologis sejahtera. Purpose in life. Sekali lagi, tujuan dari hidup kita apa? Yang punya tujuan, good. Yang terakhir adalah personal growth. Saya masih bisa mengalami perkembangan secara pribadi dalam hidup saya. Pikiran saya masih berkembang dengan ilmu-ilmu baru, dengan informasi baru. Saya tidak stagnan dalam hidup saya. Pengalaman saya masih berubah. Salah satu, what are the tips to create happiness in life? Ada 15. Ini dari seorang psikolog terkenal, Ben Tal. Dia orang Yahudi di Harvard University. Dia salah satu pencetus dengan Psychology of Happiness. Bukunya tentang happiness, being happier, be happy, semua tentang happiness. Dia salah satu, dia bilang, Ben Shahar namanya. Dia bilang, you want to be happy? Okay, if you have money,
Don't spend your money on things. Barang-barang, ya bolehlah beli barang. Tapi jangan habiskan uang untuk beli barang terus. Buy experiences. Beli pengalaman-pengalaman baru. Pergi ke sana, ke tempat yang baru, pergi ke sana. Be adventurous. You will be happier in life. Ikut seminar di sana, ikut kelas ini, ikut kelas itu. Jadi, don't spend so much of your money on things. Yes? Jadi besok nggak boleh beli lagi tas yang sama ya. Yang sama, sorry. Jangan beli makeup yang sama lagi ya. Sekarang pada beli gold sekarang. Goals ya. Itu untuk investment ya. Yeah, so yeah, you have a lot of money, buy experiences, do traveling. You want to see the world? Go see the world. Ya, pikiran kita terbuka luas. Oh, di sini ternyata orang seperti ini. Oh, budaya di sini kok beda. Itu luar biasa. Dulu saya senang traveling, tapi semakin menambah ini kok saya malas berjalan. Ya, capek. Saya suruh ke Amerika sudah malas kan. Jauh ke Eropa saja. Kemarin Juni saya terbang dari Singapura straight to Paris. Hampir 14 jam saya teler. Saya tidak terlalu suka perjalanan jauh. That's it, okay. Nanti suatu saat kita bertemu entah kapan. I will give you this one. Things how to create happiness. Itu penting untuk kita. We are given chance. Kita semuanya diberi kesempatan yang sama untuk merasakan happiness. Nothing's too late for us to be happy in life. Yes, nothing's too late. Kita masih bisa membuat hidup kita lebih berarti, lebih berharga, lebih happy. Bisa kita. Okay. Jadi ya kita harus cultivate different things. Ya, seperti salah satunya ya kenangan, memories. Ya, Anda ada foto di meja kerja, di meja itu foto-foto yang kalau Anda lihat, wah waktu saya muda dulu cantik ya. Meskipun saya sekarang sudah berubah, but it's give you sense of joy, happiness. Ya dulu saya pandai berdandan, sekarang sedikit kurang, tapi wah, that's a sense of happiness. Foto bersama, katakan, wah saya pernah foto dengan paus di pasar. Ketika lihat foto itu, wow, what a privilege bisa bertemu secara pribadi dengan paus, semacam begitu. That is one way of cultivating happiness in life. Yes. Ini yang disebut bagian dari positive psychology. Be positive about life and about yourself. Sulit ya menjadi positif tentang diri kita sendiri. Seringkali sulit itu. Alright, no problem. Saya sudah bisa. Oke. Hampir. Coba ya, saya tidak akan bicara tentang mindfulness-based cognitive therapy. Ini saya sudah sentuh sedikit. Oke. Healing takes time. And asking for help is a courageous step. Ya. Semua healing apa? Emotional healing mudah tidak? No. Physical illness untuk healing saja sulit. Apalagi emotional healing. Kita yang pernah terluka pada masa kecil, pada masa remaja, kita terluka entah bentuknya apa dan masih tertinggal trauma, pengalaman yang pahit. Sulit untuk mengalami healing. Tapi saat kita berani mengambil langkah untuk sembuh, that is courageous step. Kita perlu ya. Salah satu program saya tanggal 30 ke Bandung, 31 sore membuka program untuk para romo, para suster, bruder seluruh Indonesia selama 1,5 bulan sampai Desember 12. Salah satu program yang membuka Uskup Bandung selalu
yang menutup saya nanti Desember 11. Jadi kamu sebulan. Tidak, saya undang pembicara-pembicara, jadi saya hanya 2 minggu di sana. Nanti November saya banyak di sana. Salah satu tema yang saya berikan adalah emotional healing, menyembuhkan emosi-emosi kita. Oke. Ya, saya tidak terlalu dekat dengan Cikanyere. Siapa ini? Juliana Cikanyere baru kembali toh? Sudah sembuh belum? Pencurahan Roh Kudus. Kalau Romo Yohanes grupnya selalu bicara penyembuhan luka batin. Iya, benar. Ya, tapi dari sudut psikologi kita bersebut emotional healing. Karena yang terluka emosi kita. Yang kita perlu sembuhkan. Bisa nggak disembuhkan? Bisa. Tapi going back is not easy. Ya, apalagi puluhan tahun yang lalu. Oke, ketika salah satu yang menjadi trauma itu sendiri. Tapi steps menuju ke sana ada suatu langkah awal yang luar biasa. Kedua, our wounds are often the openings into the best and most beautiful parts of us. Our luka-luka yang kita miliki seringkali bisa menjadi awal dari suatu proses yang indah dalam hidup kita. Kita mampu membuka luka kita untuk disentuh dan disembuhkan, dan disitulah awal dari kehidupan yang baru, part of the emotional healing. Salah satu topik yang saya berikan juga adalah midlife crisis. Pesertanya ada yang 40-an, ada yang 50-an, ada yang 60-an. Jadi saya bicara juga tentang midlife crisis, aging gracefully. Tentang itu semuanya yang tidak bisa kita hindari. Growing old together. Ya, you are growing old together. Komunitas ini loh, Anda sudah cukup lama toh? Berapa tahun? Rita? Berapa tahun ya? 10 ada ya? 10 ada ya? Lebih 10 ya? Coba di grup gue tulis tahun berapa awalnya. 15. Ya, 10 tahun. Anda sudah age together for 10 years. Dan masih lagi. It's okay, it's beautiful. Okay. Iya, 2015 Februari. You see, 2015 Februari, ya. Artinya this community, you are working together, you are growing older together, okay? Not getting older, growing older together, okay? Different, okay? That's nice. Dan para Romo biarawati ketika memasuki masa-masa itu, ya tidak mudah dah. It's not easy, ya. It's not easy. Makanya salah satu topik yang diberikan adalah aging gracefully, facing our midlife crisis. Yes, kita supaya siap tubuh kita berubah, benar tidak? Dalam banyak hal. Dari antara Anda yang wajahnya tidak berubah. Ke Korea. Antara tidur dalam freezer atau karena ya, Korean surgeons. Itu. Ya, tidak apa-apa. Okay? We want to look beautiful, right? Ya, tidak apa-apa. Salah satu how to be happy, makeup. Artinya berdandan. Ya, berdandan jangan menganggap remeh. Untuk kaum perempuan tentu saja. Kaum laki-laki juga. Okay, ada acara berdandan sedikit. Looking good is very positive. Part of self-love. Apa? Part of self-love. Yes, ya. Jadi show yourself, okay? You look nice, dan you feel good about yourself. Itu source of happiness. Jadi jangan takut untuk berdandan sedikit. Mau banyak juga nggak masalah kalau pede. Sedikit saja. Ya, it's good. Ya, ada yang cuek juga, tidak apa-apa. Okay? But salah satunya itu dia. Itu dari Tal Ben Shahar, salah satu The Joy of Happiness. Okay? Good. Self-compassion is simply giving the same kindness to ourselves that we would give to others. Self-compassion. Be compassionate to yourself.
Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Oke? Take care yourself. Ada orang yang begitu keras pada dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri. Don't punish yourself. Saya tadi pagi, saya ada satu romo, dia lebih muda 4 tahun dari saya, orang Filipina. Dia lama di Mongolia, tapi ada kejadian di Mongolia yang sangat pahit. Akhirnya dia harus dikeluarkan dari Mongolia, dia kembali ke Filipina. Sekarang sedang berproses secara psikologis di Kanada. Memang dia minta saya menjadi pembimbing dia di dalam proses. Jadi kita selalu WA, dan tadi pagi WA-nya agak sedih. Saya di sini mulai belajar tentang self compassion. Dan saya bilang, good for you. Belajar be compassionate to yourself. In a myth, artinya meskipun kamu pernah melakukan kesalahan, you regret it, tapi kamu be compassionate to yourself. Jangan punish yourself too hard. Ya, jangan. Kita harus compassionate terhadap diri kita sendiri. Be gentle to yourself. Okay? Jadi ini penting sekali. Be gentle to yourself. Ya, ada orang yang menghukum dirinya begitu keras dengan ini, dengan itu. Jadi ini penting. Makanya self-compassion is simply giving the same kindness to ourselves. Be kind to yourself. Meskipun kita melakukan kesalahan, tapi kita mau berubah, okay, be kind to yourself. Ini bagian dari terapi. Terapi selalu mengajarkan, okay, now I would like you to learn to be kind to yourself. Okay, di tengah segala gejolak yang pernah kamu buat di dalam pelayanan, ya, kamu mengakui kamu bersalah. Okay, sekarang kita berproses, tapi salah satu be compassionate to yourself di dalam proses ini. Penting sekali. Okay, untuk kita juga. Nobody's perfect. Yes, be compassionate, be kind to yourself. Itu penting sekali. Bueno, sudah jam 12 lewat. Saya bicara terlalu banyak. Saya masih ada tamu di rumah, 1:30 saya harus tidak. Masih ada sesi, jam 4 saya masih ada sesi juga. Dan semalam masih ada sesi juga. Hari ini penuh, besok juga penuh. Bagaimana ibu-ibu yang, saya laki sendiri ya. Dulu ada laki-laki yang agak gemuk, siapa itu? Yongki. Rocky? Yongki. Yongki di mana sekarang? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Saya nggak tahu. Yongki, yang benar itu. Tapi tahun lalu bukan Yongki yang datang. Siapa? Dibawa oleh teman satu teman di sini. Oh itu. Ada yang bawa? Oh iya. Siapa itu? Oh itu Siapa? Yen, Yen. kali Yen. Oh Yen. Oh. Mau tanya boleh dong? Tadi dibilang luka batin bisa disembuhkan. Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi biasanya orang yang bikin luka batin kan biasanya orang yang deket lah sama